Acara akan segera dimulai. Dimohon segera menempati tempat yang telah disediakan dan tidak mengaktifkan segala alat komunikasi. Terima kasih. Tim promotor, tim penguji, dan promovendus memasuki ruangan. Yang terhormat Ketua Perpendiknas, pengurus dan anggota, Ketua Stasia Surabaya beserta para wakil ketua, tim promotor dan tim penguji, keluarga promovendus dan kolega serta para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023, program Doktor Ilmu Manajemen Stasia Surabaya akan menggelar sebuah acara ujian disertasi terbuka kepada promovendus atas nama Wanuri. Adapun susunan acara pelaksanaan ujian disertasi terbuka hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 3. Pelaksanaan ujian terbuka, 4. Pengumuman hasil ujian disertasi terbuka, 5. Sambutan-sambutan dan penutup. Hadirin yang berbahagia, supaya acara pagi hari ini dapat berjalan lancar, marilah kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillah. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara berikutnya adalah pelaksanaan ujian disertasi terbuka yang dipimpin oleh Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Profesor Dr. Budianto MS selaku pimpinan sidang. Untuk ini waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Tim promotor dan para penguji
serta para undangan yang saya hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian disertasi terbuka atas nama Promovendus Wanuri saya nyatakan dibuka. Saudara Promovendus Wanuri memiliki NPM 16.02.14.0210. Yang bersangkutan adalah mahasiswa angkatan tahun 2016-2017, telah menempuh ujian disertasi tertutup pada tanggal 28 Juli 2003 yang lalu dan dinyatakan lulus dan layak untuk menempuh ujian disertasi terbuka. Seorang doktor selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai pertanyaan atau sanggahan. Saudara Promovendus Wanuri, saya persilahkan untuk maju ke depan. Saudara Promovendus, saudara saya minta datang di hadapan sidang ujian disertasi terbuka ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap berbagai pertanyaan atau sanggahan dari para penguji. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudara Promovendus, apakah saudara pada saat ini merasa sehat? Terima kasih. Apakah siap untuk diuji? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan, ketika saudara nanti menjawab semua pertanyaan atau sanggahan, ya jawablah dengan tenang ya, dan yang penting adalah jelas. Namun sebelum menginjak ke arah sana, kepada saudara dipersilahkan untuk yang mempresentasikan ya, atau menyampaikan secara garis besar tentang disertasi saudara. Waktu jangan sampai lebih dari 20 menit. Lebih cepat lebih baik, tapi jangan lebih dari 20 menit. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Yang saya hormati pimpinan sidang ujian disertasi terbuka Profesor Budianto MS serta seluruh tim penguji. Yang saya hormati pimpinan Pendiknas beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Stesia Surabaya beserta jajarannya, serta seluruh tamu undangan yang hadir di dalam ujian disertasi terbuka yang kami muliakan. Yang pertama, marilah kita selalu membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di ruang yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan diberi kenikmatan, dan kita termasuk orang-orang yang terpilih, orang-orang yang takwa. Baik, mohon izin kepada tim penguji, saya ingin menyampaikan disertasi saya terkait dengan judul Analisis Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia melalui Budaya Organisasi dan Teamwork. Latar belakang atau yang melatar belakangi dari penelitian saya ini terjadi di PT Kereta Api Indonesia Daop 4 Semarang, dan
terkait dengan rotasi jabatan yang cukup tinggi. Kemudian penilaian kinerja sumber daya manusia ini juga mengalami penurunan dan tidak tercapai apa yang telah ditargetkan sejak tahun 2019, 2020 dan 2020 dan tahun 2021. Capaian yang terjadi ini hanya berkisar antara 72%, 82%, dan terakhir pada tahun 2021 hanya 75%. Kemudian dari capaian itu, jadi ini mulai tahun 2017, 2018, 2019, 2020, ini seluruh capaian ini tidak tercapai, dan inilah menjadi fenomena yang saya lakukan untuk melakukan penelitian ini. Kemudian riset gap yang terjadi, ini ada beberapa penelitian terdahulu bahwa kepemimpinan transformasional itu ada yang berpengaruh dan ada yang tidak. Kemudian juga kepemimpinan transformasional terhadap teamwork ini juga ada yang berpengaruh dan tidak. Kemudian transformasional leadership atau kepemimpinan transformasional ini juga ada yang mempengaruhi terhadap kinerja sumber daya manusia atau tidak. Jadi ada beberapa riset yang terjadi, ini kemudian saya selaku peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Kemudian untuk menjawab riset gap, peneliti mencoba untuk memasukkan budaya organisasi dan teamwork ini sebagai variabel mediasi. Karena apa? Seorang pemimpin itu tidak bisa langsung membangun kinerja SDM yang efektif, sehingga perlu variabel mediasi agar capaian kinerja ini bisa lebih sustainable, berkelangsungan, sehingga kalau budaya organisasi yang baik, teamwork yang baik, harapannya kinerja sumber daya manusia ini bisa tercapai dengan baik. Kemudian dari beberapa riset yang telah dilakukan, riset terdahulu, kami mencoba untuk mencari beberapa rujukan baik di jurnal internasional. Ini ada kaitannya dengan penelitian tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Itu transformational leadership ini belum banyak dilakukan penelitian terhadap budaya organisasi dan teamwork, sehingga kemungkinan ini kami memasukkan atau peneliti memasukkan budaya organisasi dan teamwork dalam rangka membangun kinerja SDM ini masih sangat tinggi. Demikian juga untuk penelitian yang lain, ini teamwork juga masih banyak yang belum melakukan penelitian, sehingga untuk membangun kinerja yang baik, teamwork ini cukup potensial untuk diangkat sebagai penelitian. Kemudian dari beberapa beberapa rumusan beberapa latar belakang tadi, kami merumuskan suatu masalah. Yang pertama, apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap budaya organisasi? Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap teamwork? Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja sumber daya manusia? Apakah teamwork berpengaruh terhadap kinerja sumber daya manusia? Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja sumber daya manusia? Kemudian apakah budaya organisasi memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja sumber daya manusia? Apakah teamwork memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja sumber daya manusia? Kemudian tujuan penelitian tentunya untuk menjawab semua permasalahan tadi, yaitu tujuan ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap budaya organisasi, kepemimpinan transformasional terhadap teamwork, budaya organisasi terhadap kinerja sumber daya manusia, teamwork terhadap kinerja sumber daya manusia, kepemimpinan transformasional terhadap kinerja sumber daya manusia, dan budaya organisasi memediasi kepemimpinan transformasional terhadap kinerja sumber daya manusia. Kemudian teamwork memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja sumber daya manusia.
Untuk mendukung itu semua, peneliti menggunakan green theory, yaitu kontingensi teori, kemudian human resources management theory, kemudian goal setting theory, kemudian ada juga organization culture theory. Kemudian itu semua kami jadikan sebagai rujukan untuk melakukan penelitian ini. Kemudian dari rumusan masalah, kemudian tujuan dan referensi tadi, peneliti membuat kerangka konseptual, yaitu kami nanti akan membuat hipotesis terkait dengan kepemimpinan transformasional terhadap budaya organisasi, kemudian kepemimpinan transformasional terhadap teamwork, budaya organisasi terhadap kinerja sumber daya manusia, teamwork terhadap kinerja sumber daya manusia, kemudian kepemimpinan transformasional terhadap kinerja sumber daya manusia. Kemudian dari beberapa hal ini akhirnya dari peneliti membuat membuat hipotesis yang pertama, ya, jadi kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap budaya organisasi, kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap teamwork, kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja sumber daya manusia, teamwork berpengaruh terhadap kinerja sumber daya manusia, kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja sumber daya manusia, dan kemudian budaya organisasi memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja sumber daya manusia. Kemudian hipotesis yang ketujuh, transformasional memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja sumber daya manusia. Peneliti melakukan penelitian yaitu di seluruh jajaran DAOP yang kelompok kerjanya terdiri dari kelompok kerja operasional, angkutan penumpang, dan pelayanan. Dari ketiga kelompok kerja ini menyebar di 7 stasiun, yaitu stasiun Semarang Tawang, stasiun Semarang Poncol, stasiun Pekalongan, Pemalang, Tegal, Ngerombo, dan Cepu. Jadi dari kelompok kerja, 3 kelompok kerja yang tersebar di 7 stasiun, itu totalnya dari populasi adalah sejumlah 21 kelompok kerja, atau populasinya ini sebesar 21 kelompok kerja. Kemudian dari 21 kelompok kerja ini, peneliti merasa mampu untuk melakukan pengambilan data, sehingga peneliti tidak mengambil sampel, sehingga simbolannya adalah sampel adalah seluruh populasi yang ada, atau dalam kata lain sampelnya adalah menggunakan sampel jenuh. Kemudian dari hasil yang telah dilakukan pengumpulan kuesioner, kemudian kami rekap dan kami peneliti jadikan suatu analisis, yaitu ini ada ringkasan hasil pengujian hipotesis bahwa transformational leadership berpengaruh signifikan terhadap organization kultur. Jadi kepemimpinan nasional terhadap budaya organisasi berpengaruh sangat signifikan. Kemudian transformational leadership juga berpengaruh terhadap teamwork secara signifikan. Kemudian kepemimpinan transformasional ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja sumber daya manusia. Kemudian budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja sumber daya manusia. Dan terakhir teamwork berpengaruh signifikan terhadap kinerja sumber daya manusia. Jadi hipotesis yang tadi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa semua berpengaruh signifikan terhadap kinerja sumber daya manusia, bahkan yang budaya organisasi ini juga memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja sumber daya manusia. Teamwork juga memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja sumber daya manusia. Kemudian dari hasil analisis tadi ada 2 variabel mediasi yang dalam analisisnya peneliti menggunakan uji Sobel atau uji Z, yaitu budaya organisasi dan teamwork. Dari hasil perhitungan bahwa budaya organisasi ini mampu memediasi
kepemimpinan transformasional terhadap kinerja sumber daya manusia. Kemudian juga untuk hasil pengaruh tidak langsung di teamwork juga sama. Jadi ternyata atas dasar uji Sobel itu teamwork memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja sumber daya manusia. Nah, dari hasil hitungan tadi ada beberapa hipotesis dan hitungan dari peneliti merekomendasikan bahwa jalur yang paling efektif yaitu adalah pengaruh tidak langsung kepemimpinan transformasional ke kinerja sumber daya manusia melalui budaya organisasi dengan nilai koefisien 0,363. Jadi ini prioritas pertama. Yang kedua, pengaruh langsung kepemimpinan transformasional kepada kinerja sumber daya manusia dengan nilai koefisien 0,293. Kemudian yang terakhir prioritasnya adalah teamwork. Ini mempengaruhi atau pengaruh tidak langsung, ini juga mempengaruhi, tapi itu prioritas ketiga. Jadi inilah beberapa simpulan dalam kaitannya dengan hasil analisis. Kemudian dari analisis tadi, keterbatasan peneliti itu dari beberapa variabel yang peneliti ajukan. Ini dari budaya organisasi memiliki multiple correlation sebesar 0,62. Kemudian untuk kepemimpinan transformasional itu 0,6. Kemudian untuk teamwork ya ini hanya 0,38. Jadi dalam penelitian ini berarti masih ada variabel lain yang mempengaruhi kinerja sumber daya manusia. Jadi keterbatasan penelitian itu. Kemudian kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap budaya organisasi. Kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap teamwork, budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja sumber daya manusia, teamwork berpengaruh signifikan terhadap kinerja sumber daya manusia, kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja sumber daya manusia, budaya organisasi memediasi kepemimpinan transformasional terhadap kinerja sumber daya manusia, kemudian yang terakhir teamwork memediasi kepemimpinan transformasional terhadap kinerja sumber daya manusia. Jadi saran-saran yang saya sampaikan kepada tentunya objek peneliti bahwa seluruh variabel ini berpengaruh sehingga peneliti menyarankan untuk selalu ditingkatkan, lebih-lebih terkait dengan membangun budaya organisasi di lingkungan PT Kereta Api. Saran yang terakhir untuk menambah variabel lain yang mampu mempengaruhi kinerja sumber daya manusia dengan menggunakan OCB, teori, dan variabel spiritual sebagai variabel moderasi yang memperkuat peran variabel budaya organisasi dan teamwork. Jadi saran dari peneliti seperti itu dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saudara Permopendus. Waktu yang tersedia bisa saudara manfaatkan sangat bagus ya. Diberi waktu 20 menit tapi bisa disampaikan dalam waktu kurang lebih 15 menit. Berarti ini memberi peluang banyak waktu pada pertanyaan atau sanggahan nanti. Baik, kita akan memasuki sesi pertanyaan atau sanggahan. Namun perlu saya sampaikan sebelumnya, terutama kepada penguji internal, waktu atau jumlah pertanyaan yang tersedia untuk penguji internal adalah 2 pertanyaan saja, karena sudah mengikuti proses penulisan disertasi secara Permopendus itu sejak awal ya, sudah mengalami
mengawal sejak awal. Namun tidak berlaku bagi penguji eksternal Prof. Widodo. Kami persilahkan barangkali kalau 2 pertanyaan tidak puas begitu ya, boleh menambah 3 pertanyaan ya boleh, 4 pertanyaan ya boleh ya. Yang penting sampai puas. Kemudian kami mengharap juga di dalam sesi ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai metode statistik disertasi, ya, metode statistiknya bukan hasil analisisnya. Kalau hasil analisis masih boleh, tapi kalau metode statistik disertasi tidak boleh karena telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian tertutup disertasi. Mudah-mudahan lancar nanti. Amin. Oke, kepada penguji eksternal Prof. Widodo disilahkan untuk memulai. Disilahkan. Terima kasih Pak Ketua Sidang yang telah memberikan toleransi untuk bertanya lebih panjang lebar, jadi cocok dengan perjalanan saya dari Semarang. Baik, sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji, yang berbahagia para tamu undangan, luar biasa sekali ini supporternya. Dan yang saya banggakan Promovendus, saya ucapkan selamat karena proses perjalanan panjang sudah dilalui. Pertama, saya apresiasi topik yang Saudara Promovendus angkat karena sangat-sangat fenomenal di perkeretaapian di Indonesia ini. Sepertinya berkat disertasi Promovendus, Menteri Perhubungan membuka politeknik perkeretaapian di Madiun, ya. Ini mungkin terinspirasi oleh disertasinya Promovendus sehingga bisa mengatasi kinerja yang selama ini menjadi masalah, ya. Jadi BUMN itu monopoli tetapi merugi. Ini sepertinya logikanya susah, ya. Saya membayangkan berapapun tiketnya. Jadi kalau kami ke Surabaya ini, kalau ndak inden 1 minggu itu kehabisan, ya. Tapi laporannya rugi. Terus yang disalahkan adalah kinerja SDM-nya, gitu ya Pak. Baik, jadi temuan Promovendus itu menarik sekali, ya. Jalur yang ditempuh untuk menyelesaikan kinerja SDM adalah melalui kepemimpinan, kemudian ke budaya organisasi, baru ke kinerja SDM, ya. Jadi perjalanannya, jalurnya adalah kepemimpinan transformasional, lalu ke budaya organisasi, dan baru ke kinerja SDM. Masalahnya begini, Promovendus, kalau di swasta yang saya alami itu budaya, ya, kepemimpinan itu mempengaruhi budaya bisa jadi kalau melalui bangunan sistemnya. Tapi sepertinya kalau di instansi pemerintah itu agak susah Bapak Ibu, ya. Seperti kita lihat leadership di perkeretaapian itu orang-orang hebat itu terpental juga. Nah, mohon komentar, ini bebas, ya. Silakan Promovendus untuk ditanggapi ini. Bagaimana membangun kepemimpinan ke budaya. Kalau di swasta sih oke aja gitu, tapi di pemerintah itu kayaknya nggak gampang gitu. Gelem gini, ra gelem ya wis kan gitu. Silakan. Terima kasih Prof. Widodo. Yang pertama kaitannya dengan budaya organisasi. Ini memang paling baik itu dipengaruhi oleh
kepemimpinan transformasional. Hal ini sudah terbukti di PT Kereta Api sejak 13 tahun yang lalu dengan kehadiran beliau Bapak Ignatius Yonan. Itu memang membangun budaya kerja di lingkungan kereta api cukup fenomenal. Hal ini kami amati bahwa dengan kepemimpinan seorang yang mempunyai visi transformasional ini mampu merubah mindset seluruh karyawan di PT Kereta Api, dan manajemen yang digunakan adalah manajemen konflik internal, dan karena kepemimpinan ini yang cukup kuat sehingga konflik itu bisa diatasi ya, kenapa manajemen konflik kan menciptakan konflik kemudian dicarikan solusi untuk mencari budaya yang baik terutama dalam budaya kerja. Dan ini juga terbukti bahwa kepemimpinan transformasional itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja sumber daya manusia tanpa melalui teamwork dan tanpa melalui budaya organisasi. Nah, ini contoh ini. Tapi ini akan riskan apabila pimpinannya ini ganti. Dan ini terbukti bahwa seorang Ignatius ini ternyata belum mampu membangun budaya-budaya kerja seorang pimpinan yang transformasional, sehingga pengaruh ini tidak bisa dijustifikasi bahwa seorang pimpinan ini mampu membangun budaya, sehingga peneliti ini coba untuk mencari juga yang teamwork, tapi teamwork ini justru pengaruhnya kecil, Prof. Karena apa? Teamwork ini sudah dibangun di dalam sebuah perusahaan, itu adanya SOP. Jadi mereka sudah bekerja ya sesuai dengan SOP-nya, tidak butuh komitmen bersama, tapi asal menjalankan masing-masing kerjanya, kinerja itu akan tercapai. Jadi begitu, Prof. Baik, jadi kesimpulannya masih ada keterbatasan. Betul. Ya dari empiriknya. Jadi ketika to be continuous leader yang dahulu mungkin perkereta apian di Indonesia seperti di Eropa ya mampu menggantikan pesaing-pesaing terdekat seperti pesawat dan sebagainya karena nyaman, aman dan sebagainya. Baik, yang berikutnya Promovendus sepertinya latar belakangnya adalah pebisnis dan sekarang mengelola perguruan tinggi juga. Nah, bagaimana ini membangun budaya di tempat kerja itu, khususnya di pendidikan tinggi? Apakah kira-kira trouble-nya sama di culture-nya PT Kereta Apian atau lebih mudah dan sebagainya? Silakan. Terima kasih, Prof. Terkait dengan keberadaan saya selaku ketua yayasan, Prof, ini memang membangun budaya tidak semudah yang kita bayangkan, sehingga namanya budaya kerja itu memang harus dibangun dengan aturan-aturan yang bagus, terutama SOP yang jelas. Kemudian garis wewenang yang ada di situ juga mestinya harus cukup jelas, sehingga saya selaku pimpinan di situ tentunya selalu memberikan semacam contoh kerja, karena di masyarakat kita ini budaya teladan ini masih sangat-sangat dibutuhkan, sehingga untuk membangun sebuah budaya itu harus dipaksakan, mulai dari Tridharma Perguruan Tinggi dan dari yayasan ini tentunya sudah memberikan stimulus kaitannya dengan Tridharma, baik itu penelitian, pengabdian maupun penulisan jurnal ilmiah, dan dari kami memberikan rangsangan-rangsangan terkait dengan reward yang kita berikan. Baik. Ya. Ada beberapa pro dan kontra tentang sebuah budaya organisasi itu bisa dirubah atau tidak. Namun pengamatan kami melihat dinamika lingkungan yang sangat-sangat fluktuatif seperti ini, mau tidak mau institusi apapun itu harus menyesuaikan, artinya harus dirubah.
Sebenarnya saya mau bertanya, tetapi sudah dijawab tadi. Jadi bagaimana membangun sebuah perguruan tinggi yang kompetitif dan sustainable? Ya tentunya membangun sebuah tridharma yang kompetitif, pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian, pengabdian dan sebagainya, itu adalah menjadi prioritas utama yang indikasinya adalah lahir guru besar dan sebagainya. Ya, jadi kalau sebuah perguruan tinggi dosen merasa beban terhadap publikasi dan sebagainya, itu sebetulnya adalah temannya dosen, bukan dosen. Baik, saya rasa begitu Pak Ketua Sidang. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan berkah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Prof. Widodo sudah menyampaikan beberapa pertanyaan dan saya kira juga sudah bisa dijawab dengan baik oleh saudara Promovendus. Penanya berikutnya kepada Bapak Dr. Husaini MMD, silahkan. Terima kasih pimpinan sidang Prof. Budianto. Selamat untuk Pak Wanuri. Terima kasih Pak Dr. Husaini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Dan yang saya hormati para penguji, saya diberi kesempatan untuk hanya 2 pertanyaan saja ya, terkait dengan penulisan Pak Wanuri. Yang pertama, saran saya dulu aja dicatat, tolong disesuaikan dengan buku pedoman ya, penulisan seperti di bab yang 6 itu masih ada kata-kata responden dan sebagainya, kan sudah kelompok kerja itu ya, tapi Bapak masih menulis responden. Yang kedua, ada pengulangan Sobel tes ya, halaman 1, 83, 2 sampai 4. Padahal di depannya sudah ada. Karenanya nanti di pemahaman pembahasan itu narasi saja, tidak perlu gambar lagi. Nah, pertanyaan saya, coba tunjukkan narasi yang Anda tulis di bab pembahasan ya, khususnya di bab 6 ya. Itu keterkaitan antara tinjauan teori, empirik, kemudian deskripsi variabel atau indikator di dalam pembahasan itu. Coba diperlihatkan saya halaman berapa itu. Pertanyaan yang pertama. Yang kedua ya, nanti ya, yang kedua, Anda menulis tentang, saya tidak tanya statistiknya tapi penguasaan istilah saja. Di situ Anda ungkapkan tentang mediasi ya. Nah, kenapa tidak moderasi? Padahal menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Widodo tadi, justru seperti lingkungan itu, di moderasi itu nampak di organisasi. Satu. Yang kedua, andai kata di perguruan tinggi Anda ya, tadi yang nampak kira-kira sebagai variabel mediasi penerapan di perguruan tinggi itu variabel apa? Apa anda OCB dan seterusnya, sehingga sebaiknya pakai ini Pak dan seterusnya ya. Itu jadi coba narasi jawab tentang moderasi dan mediasi dengan yang pertama tadi, kaitan antara tinjauan pustaka atau bab 2, kemudian di bab 3 ya, tentang hipotesisnya, kemudian di bab 4 itu kaitannya dengan metodologi, definisi operasional variabel dan seterusnya atau indikatornya, dan deskripsinya di bab pembahasan. Itu dulu. Terima kasih Pak Dr. Husaini. Yang pertama,
kaitannya dengan saran nanti akan saya cek ulang terkait dengan tata cara penulisan untuk penyempurnaan di penulisan saya. Yang kedua kaitannya dengan hubungan antara teori kemudian penelitian terdahulu, masing-masing variabel, kemudian juga hubungan kaitannya dengan moderasi atau mediasi. Yang pertama ini terkait dengan hubungan. Memang penulis saya ini melihat bahwa teori yang terjadi, saya mengangkat di situ ada yang namanya kontingensi teori. Jadi di situ memang mengungkapkan bahwa seorang pimpinan sebagus apapun, kalau dia masuk di dalam suatu organisasi itu tidak bisa menyesuaikan, ini tidak akan berhasil untuk membangun sebuah organisasi atau pencapaian kinerja sumber daya manusia. Ada beberapa penulis yang memang menyampaikan bahwa budaya organisasi ini juga belum tentu bisa memediasi, ya, atau mungkin berpengaruh tapi tidak signifikan. Jadi di dalam tulisan kami itu ada. Kemudian ada juga yang terkait dengan jadi di grand teori yang saya sampaikan di situ ada kontingensi teori, ada human resources management teori, kemudian untuk guild setting teorinya itu organization culture. Jadi ini ada semacam budaya organisasi memang harus dibangun. Karena apa? Seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi organisasi, budaya organisasi, tapi juga seorang pemimpin itu justru dipengaruhi oleh sebuah organisasi atau budaya organisasi. Sehingga dari uraian ini ada beberapa penulis ini ada yang menemukan bahwa variabel kepemimpinan transformasional itu ada yang meneliti berpengaruh dan ada yang meneliti tidak berpengaruh. Kemudian dari rangkaian ini saya mencoba untuk melihat definisi operasional yang terkait dengan penulisan saya. Yang pertama kaitannya dengan kepemimpinan transformasional. Itu ada yang indikatornya. Itu adalah motivator. Seorang pemimpin harus mampu menjadi motivator. Kemudian seorang pemimpin harus memiliki kepercayaan atau bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga indikatornya adalah dapat menjadi panutan. Kemudian keempat menetapkan tujuan, dan kelima adalah problem solver. Kemudian yang keenam adalah menciptakan lingkungan kerja yang baik. Jadi beberapa indikator tadi yang terkait dengan teori kepemimpinan seperti itu. Kemudian budaya organisasi. Budaya organisasi ini adalah kesadaran diri dari seorang anggota organisasi. Yang kedua, ini adalah harus agresif, menempatkan dirinya bekerja sesuai dengan jobnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang ketiga ini adalah kepribadian. Jadi budaya ini adalah membangun kepribadian dari sebuah organisasi kepada anggota organisasi. Kemudian di sini ada performa, tampilan. Jadi yang kelima adalah orientasi tim. Jadi seorang yang masuk di dalam sebuah organisasi itu harus mengedepankan tim dalam melaksanakan kegiatan, dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian untuk teamwork ini adalah tanggung jawab, kemudian saling berkontribusi dan pengerahan kemampuan secara maksimal untuk menunjukkan di dalam kinerja sebuah tim. Kemudian yang berikutnya yaitu kinerja sumber daya manusia, itu adalah kuantitas. Jadi setiap target pekerjaan yang diberikan ini harus tercapai. Kemudian kuantitas dan terus agak dibersihkan ya. Iya. Jadi diantaranya tadi yang berpengaruh, ya berpengaruh signifikan dan sebagainya. Diungkapkan beberapa 1-2 indikator aja yang memperkuat tadi. Iya.
Baik Pak Dr. Husaini, ini kenapa peneliti tidak menggunakan moderasi? Karena memang menggunakan budaya organisasi dan teamwork ini sebagai variabel yang memediasi. Jadi seorang pimpinan dalam mencapai tujuan kinerja SDM harus membangun sebuah organisasi budaya ini agar menjadi budaya kerja yang baik, kemudian bisa menciptakan kinerja yang diharapkan oleh seorang pimpinan. Dan ini sudah dilakukan oleh pimpinan kereta api, yaitu bahwa saat ini PT Kereta Api itu sebagai rekomendasi seluruh BUMN di Indonesia bahwa kiblatnya kinerja yang dibangun adalah yang telah diciptakan oleh kereta api. Sehingga membangun budaya di sini di kereta api itu ada yang namanya membangun budaya perusahaan dengan akhlak. Ya, akhlak itu ada amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan, kemudian kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, kemudian harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang berikutnya yaitu adaptif, ini terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kemudian yang terakhir kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Jadi budaya organisasi yang dulu diciptakan oleh PT Kereta Api sekarang dipakai oleh seluruh BUMN yang ada di Indonesia. Makanya budaya organisasi yang kami teliti di sini bukan moderasi, tapi memang sebagai variabel mediasi. Jadi untuk membangun kinerja SDM harus diperkuat budaya organisasi di dalam perusahaan itu. Saya kira itu Pak Dr. Husaini. Kemudian kaitan yang lain saya kira untuk penulisan nanti kita akan mediasinya mediasi apa? Parsial atau sempurna? Oh, ini parsial. Parsial. Jadi karena apa? Seluruh variabel yang ada ini adalah berpengaruh signifikan. Kalau ada variabel yang berpengaruh tidak signifikan atau tidak berpengaruh, sehingga ini variabelnya itu adalah bukan parsial. Jadi ini parsial satu-satu. Ngono dicek lagi lah, ya jawabannya nanti dicek lagi. Siap. Dan mudah-mudahan nanti kata-kata mempengaruhi dirubah, memengaruhi. KBBI-nya begitu. Ya, terima kasih. Siap Pak Dr. Husaini, terima kasih. Cukup Prof. Budi. Ya baik, terima kasih Bapak Dr. Husaini. Beberapa pertanyaan disampaikan. Pertanyaan berikutnya kepada Bapak Dr. Suwito, MSI, disilakan. Baik, terima kasih Prof. Budianto sebagai pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pada Pak Wanuri, sudah sampai pada tahap ujian disertasi terbuka ya. Baik, saya kira topiknya menarik ya. Tadi Promovendus pada waktu menganalisis penelitiannya menggunakan grand teori, contingency teori, betul Pak ya? Ya. Contingency teori itu kan katanya dengan leadership, berarti kan style leadership itu tergantung pada organisasi di mana dia akan memimpin gitu. Sehingga bisa aja nanti leadership stylenya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dalam konteks kereta api tadi disinggung saya kira ya, bagaimana transformasi yang luar biasa pada waktu Pak Jonan ya. Namun saya sebagai katakanlah salah satu ya customer kereta api itu memandang sebenarnya kinerja layanan itu bagi saya sudah luar biasa dibanding yang lama ya. Artinya ada peningkatan yang sangat besar. Tetapi tadi Pak Promovendus itu di halaman 10 itu menyatakan memang data sekendarnya itu trennya menurun kinerja itu. Juga statistik deskriptif
konsisten juga, memang cenderung relatif rendah ya. Dalam pikiran saya itu ada pertanyaan begini, apakah memang dengan kondisi kereta api yang bagus ini ya, target kinerja terlalu tinggi atau gimana seperti itu? Saya kaitkan dengan ini Pak, ternyata saya lihat data dari DAOP yang Bapak teliti ini, itu SDM-nya tuh sarjana hanya 4% ternyata. Apakah itu ada efek sana ya Pak kira-kira? Sehingga tapi layaknya bagus tapi kinerjanya cenderung rendah, baik dari data sekunder dan juga ini persepsi dari karyawan tadi. Satu sisi memang dilihat dari pendidikan ya, sarjana cuma 4%. Kira-kira Bapak mengkaitkan ini kira-kira sebagai peneliti ada apa di balik ini? Silakan dijawab. Terima kasih Pak Dr. Suwito. Yang pertama terkait dengan teori kontingensi memang betul. Jadi sebetulnya teori kontingensi itu kan memang perkembangan dari perjalanan kepemimpinan, mulai dari kepemimpinan tradisional sampai kepada kepemimpinan transformasional. Di situ di tengahnya juga ada yang namanya kontingensi. Jadi memang perjalanan gaya kepemimpinan ini sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Lebih-lebih dewasa ini dengan perkembangan teknologi yang cukup luar biasa, seorang pemimpin juga memang harus mampu menyesuaikan itu. Bahkan masalah yang dihadapi saat ada kepemimpinan transformasional ini cukup lumayan sulit karena memang mindset orang-orang yang dahulu ini belum mampu mengikuti era teknologi yang akan diberikan oleh seorang pemimpin transformasional. Sehingga di kereta api itu dulu ada yang namanya pensiun muda. Jadi mengajukan diri yang tidak bisa mengikuti gaya kepemimpinan seorang transformer tadi. Jadi memang ini harus betul-betul dibangun oleh SDM yang mampu diajak lari. Sehingga inilah yang memang dibangun oleh seorang pimpinan di kereta api, kemudian dengan gaya kepemimpinan transformasional. Dan ini tidak hanya semacam instruksi, tapi betul-betul SDM ini yang masih punya potensi diajak ke Cina, ke Paris, ke Prancis untuk melihat perkembangan perkereta apian di sana, sehingga diterapkan di Indonesia. Cuma tadi Pak Dr. Suwito menanyakan kaitannya dengan kinerja. SDM-nya memang tanda kutip di situ sarjanya masih kecil Pak. Tapi kalau ditilik secara real itu memang rata-rata sudah sarjana. Kenapa demikian? Karena saat masuk itu menggunakan ijazah sesuai dengan kebutuhan. Sehingga inilah yang menjadikan dari hasil penelitian saya ini di situ lulusan sarjana ini masih sedikit. Ya, dan yang diteliti ini adalah memang yang garis depan. Makanya di situ ada yang tenaga operasional atau kelompok kerja operasional, ada kelompok kerja pelayanan dan kelompok kerja pelayanan operasional dan pemasaran. Sehingga ini adalah di ujung tombak semua ada di depan karena di stasiun itu ada pelayanan awal. Jadi kinerja yang dibangun ini memang adalah melihat bahwa potensi pelayanan ini garis depan, kemudian ini perlu dibangun terus. Kemudian kaitannya tadi juga saya sampaikan, mungkin kinerja ini tidak tercapai, ada pengaruh variabel yang lain. Ya, tadi mungkin budaya kaitannya dengan OCB tadi, karena itu ada kepedulian pribadi anggota organisasi terhadap organisasinya. Jadi inilah Pak Dr. Suwito terkait dengan kinerja kenapa turun atau kenapa tidak tercapai. Kalau capaian penetapan saya kira itu tidak terlalu tinggi karena yang dinilai adalah akupansi dari total penjualan. Nah, kinerja yang dibangun, evaluasi yang dilakukan ini adalah karakter dalam memimpin, melaksanakan pekerjaan itu atas dasar item-item yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi itu Pak Dr. Suwito. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua ya, apakah itu hanya dalam persepsi saya ya? Artinya gini, dengan layanan yang menurut saya relatif bagus tadi ya Pak ya,
itu berarti bagi saya hanya sebagai customer itu tapi nggak tahu di balik ini kinerja dalam data sekunder tadi apa saja, saya belum paham tentang itu ya. Namun relatif rendah tadi disampaikan Bapak tadi, cenderung trennya menurun. Di dalam manajemen begini Pak, ada dua hal. Kalau capaiannya itu memang dari waktu ke waktu itu nggak pernah tercapai, itu ada dua kemungkinan. Targetnya terlalu tinggi atau capaiannya yang kurang kan gitu. Dua hal ini. Sehingga kalau digambarkan itu bisa ada dua alternatif kan. Capaiannya terlalu tinggi sehingga dari tahun ke tahun memang nggak pernah tercapai. Sehingga apa? Solusinya apa? Ya mungkin targetnya nggak rasional. Namun jika yang kedua tadi alternatifnya adalah capaian yang kurang, nah itu yang didorong Bapak tadi sampaikan. Dikirim ke Cina, ke Perancis, mana-mana itu dalam rangka untuk mencapai target yang ada. Ya, saya dari Bapak ini setelah meneliti tadi, apakah kecenderungannya yang mana kira-kira? Capainya yang kurang atau targetnya terlalu tinggi? Itu aja Pak, silakan dijawab. Terima kasih Pak Dr. Suwito. Ini menurut penelitian yang saya lakukan, ini memang di kinerja SDM-nya Pak, jadi bukan targetnya, karena penilaian itu tidak melulu menggunakan kinerja capaian penjualan. Di sini ada yang namanya penilaian kinerja terkait dengan keretanya, itu ada ketepatan waktu, kemudian ada tanggung jawab, ini semua ada indikator dalam penilaian di perusahaan PT Kereta Api, kemudian kerjasama, kemudian kepemimpinan, tadi yang saya sampaikan saat Pak Yonan itu mendistribusikan gaya kepemimpinan transformasional, begitu lepas ini belum sampai penerus-penerusnya ini mempunyai visi atau gaya yang sama. Kemudian ada yang namanya prakarsa, jadi inisiatif untuk membangun atau mencapai pekerjaan itu. Kemudian juga ada kejujuran, di situ ada kualitas kerja, kuantitas kerja, dan keterampilan kerja, sehingga pendidikan dan membuka wawasan kaitannya dengan konsep pemikiran para karyawan ini diajak jalan-jalan dalam rangka melihat kereta api di luar itu seperti apa, kemudian diterapkan di Indonesia. Dan ini ada satu fenomena yang menarik saat kereta cepat kemarin diluncurkan, dari seleksi pelayan itu dari total yang diseleksi itu yang lulus hanya kecil Pak dari SDM yang ada di kita, jadi hanya sekitar 4%. Jadi cukup memprihatinkan, sehingga inilah butuh kerja keras, bahwa untuk membangun kereta api butuh pendidikan, pelatihan agar kinerja SDM ini bisa ditingkatkan. Demikian Pak. Ya, saya kira cukup dari saya, waktu kami kembalikan pada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak Dr. Suwito. Penanya berikutnya kepada Bapak Dr. Jawoto SEMM, disilahkan. Terima kasih atas waktunya pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan kepada Promovendus atas capaiannya sudah mencapai final step ya. Ini tendangan yang terakhir setelah menempuh beberapa evaluasi. Saya ingin tanya dulu Promovendus, seandainya dalam kerangka konseptual itu variabel eksogen itu saya pasang kepemimpinan transaksional, boleh nggak? Kalau kepemimpinan transaksional boleh, jadi boleh. Cuman di dalam penelitian saya lebih mengangkat di kepemimpinan transformasional, karena kerangka pikir yang saya lakukan ini adalah melihat fenomena di kereta api terkait dengan gaya yang ada. Jadi tadi saya sampaikan 13 tahun yang lalu gaya kepemimpinan transformasional inilah yang berhasil merubah citra kereta api, kinerja SDM di kereta api, dan kinerja pemasaran di PT Kereta Api. Jadi pemilihan gaya kepemimpinan transformasional ini Promovendus meneruskan
pada gaya kepemimpinan Pak Jonan, kalau Betul, tidak salah. betul. Ya. Karena Pak Jonan itu sudah menunjukkan keberhasilan, ya kan, mampu merubah ya sistem, merubah budaya, bahkan disebut sebagai agent of change, betul ya? Betul. Ya. Lalu kalau saya kaitkan dengan data fenomena, Promovendus tadi mengatakan 2017 sampai 2021 selalu mengalami kerugian. Ini irasional rasanya sebagai perusahaan monopoli ya yang bersifat close substitution, tidak ada penggantinya, ya kan? Mau diterapkan harga tiket berapa aja bisa, bahkan setiap tahun tuh pasti ada tambahan ratusan gerbong ketika liburan sekolah, liburan Natal, liburan Idul Fitri. Loh kenapa? Kok sampai tidak mencapai target? Ya. Kalau tadi dikatakan Pak Wito target ini terlalu tinggi, mestinya Pak Jonan sebagai agent of change tadi, terutama kepemimpinan transformasional, mestinya dengan penuh pertimbangan dong. Ya toh? Jadi saya pengen tahu menurut Promovendus ini kenapa? Ini ketidakberhasilan target ini kenapa? Dalam kenyataannya itu sampai berebut ya kereta api ini. Berebut, kemudian sampai diadakan double track apa. Terus gimana? Double track itu sudah cost of production-nya tinggi. Kalau tidak membawa keberhasilan income, nggak mungkin dong dilakukan, ya kan? Biaya tinggi loh double track ini dari beberapa jalur ini. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Dr. Jawoto. Kaitannya dengan kinerja yang peneliti atau saya lakukan, ini tidak kinerja pemasaran, jadi kinerja secara keseluruhan di SDM. Kalau capaian kinerja pemasaran ini awal dari latar belakang yang saya ingin ajukan itu memang terkait dengan pandemi sehingga pendapatan turun. Kaitannya dengan pendapatan. Tapi kinerja yang peneliti angkat di sini adalah kinerja SDM secara keseluruhan. Ini tadi yang saya sampaikan, ini terkait dengan SDM-nya. Jadi di sini kinerja sumber daya manusia yang dinilai adalah di situ adalah tadi kalau perjalanan kereta api ada ketepatan waktunya. Kemudian untuk tanggung jawab SDM yang ada di kereta api, ini masih belum mencapai sesuai yang ditargetkan oleh manajemen PT Kereta Api. Jadi inilah yang terkait dengan capaian target itu bukan di penjualan. Kalau penjualan memang selama ini itu bahkan kalau saya pernah menyampaikan data itu justru capainya lebih dari 100%. Kenapa kok bisa lebih dari 100%? Karena daop 4 ini adalah daop tengah, sehingga bisa mencari peluang. Tiket yang terjual dari Surabaya ke Semarang turun, ini kan sudah dihitung 100% di dalam hitungan seatnya. Kemudian di Semarang bisa dijual lagi ke Bandung, ke Jakarta, sehingga capainya bisa lebih dari 100%. Ini kalau data penjualan. Tapi data yang diperoleh peneliti adalah data penilaian dari manajemen sumber daya manusia, dalam ini adalah manajer SDM. Ini kaitannya dengan pola perilaku dan capaian kaitannya dengan target-target yang ditetapkan. Sehingga tadi Prof. juga menyampaikan BUMN ini kan monopoli kereta api, tapi kenapa kok selalu merugi? Kalau itu mungkin butuh kajian lebih lanjut terkait dengan variabel yang lain yang mempengaruhi di luar variabel ini. Sehingga ini dari saya menilai bahwa kinerja ini bukan capaian dari penjualan, tapi capaian dari perilaku atau kaitannya tadi dengan budaya dan tim kerja tadi. Saya itu Pak Dr. Jawoto. Kalau ditarik ya secara rasional antara capaian manajemen dengan capaian penjualan, ini linear enggak Pak? Artinya arahnya sama enggak? Ini berbeda Pak Dr. Jawoto. Jadi ini kan dalam kenyataannya capaian dikatakan Promovendus capaian manajemennya turun,
tapi penjualannya naik. Nah ini mungkin nggak rasional atau irasional? Kalau sebuah perusahaan monopoli rasional, karena perusahaan itu ada yang monopoli itu ya tadi dilayani sebagus apapun pasti dibeli, pelayanan sejelek apapun juga akan dibeli karena memang itu monopoli. Contohnya saja PLN. Kalau PLN pelayanan sejelek apapun, saya selaku customer ini tetap menggunakan lampu. Jadi inilah bedanya monopoli dan persaingan bebas. Kalau perusahaan itu persaingan bebas, saya kira dengan pelayanan jelek pasti akan turun. Sehingga kinerja SDM ini memang ini sangat berbeda antara kinerja SDM dengan kinerja pemasaran. Karena orientasinya di sini adalah penilaian cara kerjanya, teamwork dan budayanya tadi. Begitu Pak Dr. Jawad. Ya ini unik ya kayaknya. Ya. Seluruh BUMN yang ada di Indonesia, Pertamina, PLN, PT KAI dan masih banyak lagi, memang kalau mencapai rugi itu rasanya irasional, tapi Bapak Promovendus katakan rasional. Ya mungkin jawabannya satu, Pak. Itulah Indonesia. Ya, siap, Pak. Jadi kenapa kalau persaingan bebas ya nggak seperti itu gitu loh. Ini perlu teori-teori baru memang. Betul. Ya. Dari sisi mikroekonomi ini nggak rasional, betul. Mau nggak punya pesaing, close substitution, barangnya tidak ada pengganti, ya kan? Ya. Artinya dia berdiri sendiri, mau menetapkan harga berapapun bisa, tapi kok rugi? Ya itulah. Kalau mau dipasang rugi bisa, dipasang untung juga bisa. Ya. Oke ya Pak, itu satu. Memang kenyataannya seperti itu BUMN di Indonesia. Baik, bisa dilanjut Pak Dr. Jawad, disilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Saya lanjutkan Promovendus ya, halaman 76. Sedangkan Holton et al. Betul ya, sudah ketemu Promovendus? Ya. Sudah ya. Tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara kepemimpinan transformasional terhadap teamwork. Tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Ini ada dua loh. Bisa menunjukkan adanya pengaruh signifikan, bisa yang lain tidak menunjukkan adanya pengaruh tidak signifikan. Kalau begitu bagaimana ini? Ya. Terkait dengan penelitian terdahulu, memang tadi di depan sudah saya sampaikan ada yang berpengaruh tapi tidak signifikan, ada berpengaruh signifikan. Nah, di dalam penelitian yang sebagai keterbatasan yang penulis sampaikan, tadi ada yang saya sampaikan juga bahwa penelitian ini pasti ada variabel yang lain, sehingga saya merekomendasikan bahwa di sini ada yang namanya skala prioritas untuk meningkatkan kinerja SDM. Ya, jadi temuan yang penulis lakukan bahwa kepemimpinan transformasional itu berpengaruh signifikan terhadap teamwork. Tapi teamwork sendiri ini berpengaruh signifikan juga terhadap kinerja SDM, tetapi dari segi rekomendasi atau alur yang paling efektif ini justru tidak melalui teamwork tapi melalui budaya organisasi. Sehingga peneliti ini memang sebagai rujukan dan ini sebagai fenomena kami ada perbedaan di situ, dan kami meneliti bahwa penelitian yang saya temukan di PT Kereta Api itu berpengaruh signifikan ya. Sepakat kalau ada dua alternatif Ya. berpengaruh signifikan dan pengaruh tidak signifikan, saya sepakat sekali. Tapi kembali lagi ke sini, tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan, tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Ini lawannya apa kira-kira? Gapnya apa? Gapnya itu berarti kalau tidak menunjukkan berarti satu yang lainnya ada yang menunjukkan di situ ada pengaruh yang signifikan. Lah gapnya ya, kalau di gapnya memang yang di teamwork ini hanya ada yang pengaruh tidak berpengaruh.
Jadi kita mengalui celah itu. Dan setelah kami lakukan penelitian, ternyata pengaruhnya tidak banyak. Dalam artian justru variabel non teamwork ini yang ada. Tadi saya lihat di dalam penelitian itu hanya 0,3. Sebentar, Ya. lawannya ini apa Pak? Tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Lawannya apa? Yang menunjukkan pengaruh yang signifikan. Menunjukkan pengaruh yang signifikan. Betul ya. Kalau seandainya pengaruh yang tidak signifikan, Kalau lawannya pengaruh, enggak? kenapa bro? Itu lawannya enggak? Ya tidak relevan Pak Dr. Jawoto. Jadi pengaruh signifikan dan pengaruh yang tidak signifikan ini pasti ada perbedaan. Karena berpengaruh itu belum tentu itu nyata atau mungkin itu sangat-sangat potensial gitu. Jadi memang teamwork tadi saya sampaikan berpengaruh, tapi di situ justru tidak menunjukkan rekomendasi yang efektif. Karena apa? Teamwork itu dipengaruhi oleh SOP. Ini aja kita kembali ke kalimat ini. Seandainya ya tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Ya. Mari kita sama-sama. Seandainya saya rubah begini bagaimana Pak? Menunjukkan adanya pengaruh tidak signifikan. Jadi yang saya tulis di sini ini adalah hasil penelitian Galton et al. Silakan ini. Yeah. Ini kan promovendus, susunan kalimat promovendus ini. Betul ya. Tidak menunjukkan adanya pengaruh dengan menunjukkan adanya pengaruh tidak signifikan. Lebih jelas mana? Menunjukkan adanya pengaruh tidak signifikan, berarti lawannya pengaruh signifikan. Betul ya. Jelas kan? Ya. Tapi kalau tidak menunjukkan adanya pengaruh, ada dua. Bisa tidak menunjukkan dengan menunjukkan, atau bisa dengan tidak menunjukkan pengaruh signifikan dan tidak signifikan. Ada dua. Ya. Makanya ini menurut saya tidaknya ini digeser ke sebelumnya signifikan, menunjukkan adanya pengaruh tidak signifikan. Ya sudah jelas Pak Wanuri, diperbaiki kata-katanya. Siap. Gitu ya. Baik. Ya, siap. Ya, Siap Pak Dr. Jawoto. Itu Prof Ya. yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertahan boleh ya, tapi nek wis jelas ya ora usah dipertahanno. Baik, berikutnya Ibu Dr. Suhermin, disilakan. Baik Prof, terima kasih atas waktunya. Selamat Pak Wanuri, sudah sampai pada titik akhir ya, mudah-mudahan lancar sampai akhir. Amin. Ya, sudah banyak pertanyaan tadi yang disampaikan oleh penguji sebelum-sebelumnya, tadi sampai ada debat. Ya, KAI memang mengalami perubahan yang luar biasa ya, tadi disebut juga oleh penguji sebelumnya sejak zamannya Pak Ignatius Jonan. Jadi otomatis topik yang diangkat oleh Pak Wanuri tentang budaya organisasi atau budaya kerjanya berubah. Tadi ada budaya akhlak, kemudian ada lagi nilai-nilai yang harus yang ada di dalam PT KAI, ada integritas profesional, ada keselamatan, inovasi, dan pelayanan prima. Nah tentu saja ini nilai-nilai ini kan yang dijadikan dasar sebagai bagaimana caranya karyawan PT KAI itu dalam berperilaku atau bekerja. Gitu ya Pak Wan. Nah, teori yang dipakai adalah kontingensi. Nah, pertanyaannya di mana? Kalau ini kan berarti budaya sejak zamannya Pak Ignatius Jonan itu kan artinya budaya itu sudah mapan ya. Nah, tinggal bagaimana menurut Pak Wanuri itu PT KAI itu menginternalisasi budaya-budaya tersebut. Lalu di mana kontingensinya dalam dalam ketika kepemimpinan transformasional ini untuk mewujudkan kinerja sumber daya manusianya yang menjadi lebih baik lagi. Silahkan. Terima kasih Bu Dr. Suhermin. Yang pertama kaitan dengan
teori kontingensi, padahal di era kepemimpinan Pak Yonan ini memang beliau sudah membangun budaya perusahaan dengan tadi saya sampaikan manajemen konflik dan lain sebagainya. Dan teori kontingensi mestinya kan seorang pemimpin sebagus apapun kalau masuk sebuah organisasi tidak bisa mewarnai, tidak bisa mengikuti, ini juga nanti akan gagal. Nah, terkait dengan itu peneliti ini mencoba untuk melihat budaya yang sudah dibangun oleh Pak Yonan, kemudian diteruskan oleh kepemimpinan yang sekarang. Jadi transformasional dari pimpinan yang top leader, top puncak, ini masuk di era sekarang yang sudah ditinggal oleh Pak Yonan dan budaya sudah dibangun. Sehingga kontingensi yang saya sampaikan yang kaitannya dengan relevansinya di mana, ini adalah kepemimpinan yang sekarang yang kami teliti, ini mampu nggak mengikuti budaya-budaya yang telah dibangun oleh Pak Yonan. Bahkan rekomendasi dari budaya akhlak, budaya perusahaan ini sudah direferensi ke seluruh BUMN di Indonesia. Sehingga teori kontingensi yang saya rekomendasikan adalah kepemimpinan yang saat ini. Dan penelitian yang saya lakukan adalah kepemimpinan saat ini yang tersebar di DA4 meliputi stasiun Tegal sampai dengan stasiun Cepu. Saya kira itu Bu Dr. Iya, sedikit lagi. Jadi pendekatan kontingensi itu kan mencoba ya untuk menerapkan, jadi pimpinan itu menerapkan pada atau menggunakan pendekatan manajemen sesuai dengan situasi tertentu. Barangkali Pak Wanuri bisa menjelaskan situasinya PT KAI sekarang yang seperti apa? Ya, terima kasih. Situasi PT Kereta Api memang ini sudah dibangun bagus, budayanya bagus, sarananya bagus, tapi yang perlu dibangun adalah SDM-nya. Karena apa? Memang kereta api sendiri tidak ada pesaing. Tetapi sarana yang lain dengan adanya tol dan lain sebagainya, ini juga merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh kereta api dalam membangun perusahaan kinerja SDM yang lebih baik. Dan ini kereta api selalu berinovasi karena sesuai dengan undang-undang perkereta apian, ini memang ke depan kereta api, PT Kereta Api ini hanya sebagai operator. Nantinya yang punya regulasi, yang punya sarana dan lain sebagainya adalah Dirjen Perkereta Apian. Sehingga dalam rangka menghadapi itu harus betul-betul disiapkan saat ini sarana, SDM dan lain sebagainya ini betul-betul harus dikuasai, ditingkatkan oleh perusahaan PT Kereta Api. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Saya kembalikan pada pimpinan sidang. Ya baik, terima kasih Bu Dr. Hermin. Saya kok risih lihat dengar kalimat terakhir PT Kereta Api itu katanya tidak ada pesaing. Benar ya? Saat ini belum, karena sekarang muncul kereta api swasta termasuk kereta cepat kerjasama kereta api kita dengan Cina. Pesaing di situ siapa sih sebenarnya? Kalau kereta api katanya tidak ada pesaing, menurut saya ada pesaingnya. Pesaing di sini siapa? Kira-kira? Masuk kereta api cepat, bodoh-bodoh kereta api ini lah. Pesaingnya adalah penerbangan dan jalan tol, Prof. Pesaing yang nyata kita hadapi. Ya sudah, cukup. Berarti harus diralat, ngomong didengarkan banyak orang lah ya. Iya. Masuk kereta api tidak punya pesaing. Jangan sampai keliru, apalagi nanti jadi dokter kalau ngomong tidak boleh keliru. Siap, Prof. Ya. Oke, beberapa yang ingin saya klarifikasi. Pertanyaan saya jelas, makanya jawabnya itu juga jelas ya. Tidak usah panjang-panjang kali lebar dan lain sebagainya. Tapi ya tidak jauh-jauh dari apa yang didiskusikan oleh tim penguji yang lain. Juga tidak lepas dari dua variabel, terutama kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi. Tapi ya saya ini juga risih juga. Sejak tadi kok Ignatius Jonan balik begitu ya. Sebenarnya
kepemimpinan internasional yang diteliti ini kepemimpinannya siapa? Langsung jawab, Prof. Ya langsung aja. Jadi yang saya teliti adalah kepemimpinan yang terjadi saat ini. Tadi saya menyampaikan Ya sudah. Pak Jonan. Cukup, Ya, siap. cukup. Wes jelas kepemimpinan saat ini. Siapa dalam hal ini? Kepemimpinan saat ini itu siapa? Kepemimpinan yang memimpin di Daop 4 Semarang yang meliputi tadi Coba sebut jabatannya apa? ya Apa? untuk di PT Kereta Api ini kan sangat sering terjadi perubahan. Saat ini yang kita teliti ini memang kemarin saat itu Kadaopnya Pak Huda, kemudian juga Kepala Daop. Kepala Daop, ya. ya. Sudah, ngomong Ya. jelas saja. Kepala Daop kan gitu ya ternyata Ya. ya. Kalau usah munyer-munyer gitu loh ya. Nah, saya membaca ciri-ciri transformasi itu salah satunya adalah menetapkan visi atau yang tujuan yang jelas gitu ya. Salah satu ciri kepemimpinan transformasi menetapkan visi atau tujuan yang jelas. Tadi sudah ditengarai kok rugi, pembelinya luar biasa tapi kok rugi dan lain sebagainya. Jangan-jangan visi ini jelas ya, gitu ya. ya, Dan Pak. visi itu biasanya disosialisasikan di mana-mana. Seperti Stesia punya visi ditulis di banner, ditaruh di setiap ruang, di tempat-tempat umum. Saya itu ke stasiun kok nggak pernah sih baca visinya kereta api. Coba visinya kereta api itu apa Pak Wanuri? Silahkan. Visi kereta api yaitu mewujudkan transportasi massal yang handal dan masa kini, dalam artian mengikuti zaman. Jadi visi yang dibangun memang itu. Mewujudkan transportasi massal yang handal. Ya. Nggak berubah ya. Sampai sekarang nggak berubah. Sampai hari visi ini belum ada perubahan. belum berubah. Ya. Ya nggak apa-apa, udah jelas berarti. Yang kedua sekarang Pak, tentang budaya organisasi. Nah, saya baca definisinya itu begini, budaya organisasi itu. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Coba budaya organisasi seperti apa yang diunggulkan oleh kereta api ini yang pada akhirnya ini membuat beda. Silakan dijawab dengan jelas. Jadi sebagaimana tadi yang saya sampaikan, budaya yang dibangun PT Kereta Api itu adalah budaya perusahaan, itu budaya akhlak, Prof. Orientasinya budaya akhlak itu yang pertama, yaitu amanah. Jadi pimpinan karyawan yang ada di PT Kereta Api ini harus amanah dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian kompeten, ini terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Jadi tadi saya sampaikan studi itu selalu dilakukan, tidak hanya di internal tapi diajak melihat secara real di dunia perkeretaapian di Ya luar. sudah. Yeah. Berarti yang diunggulkan akhlak. Akhlak, betul. Ya sudah, begitu aja jawabnya. Siap, Bro. Nggak usah panjang-panjang terlalu lama. Oke, sekarang ini waktu sudah jam 11:35. Jadi waktu ujian sudah cukup lama ya, berjalan 75 menit ini berarti. Nah, oleh karena itu Saudara Promovendus, waktu akan kami skors beberapa saat. Yang selanjutnya pimpinan sidang akan mengadakan rapat penilaian, kira-kira begitu ya. Nah, oleh karena itu waktu saya kembalikan kepada Saudara MC. Baik, terima kasih. Tim promotor dan tim penguji berkenan menuju ruang rapat.
Acara selanjutnya adalah pengumuman hasil ujian disertasi terbuka oleh Ketua Program Dr. Ilmu Manajemen Profesor Dr. Budianto MS. Promovendus dimohon menempati tempat yang telah disediakan. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Ujian disertasi terbuka atas nama Promovendus Vanuri kita buka lagi dengan acara pengumuman hasil. Berdasarkan rapat ujian disertasi terbuka, setelah mempertimbangkan pertama ketekunan dan kesungguhan kerja saudara Promovendus dalam melakukan penelitian, kemudian kedua ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, tiga cara Promovendus dalam mempertahankan disertasi dari berbagai pertanyaan atau sanggahan, kemudian semangat saudara Promovendus dalam menyelesaikan pendidikan program doktor di ISTISYA Surabaya, juga kredibilitas ilmiah dan kegunaan, serta sumbangan yang berharga dari disertasi Promovendus untuk ilmu pengetahuan. Tim penguji meluluskan saudara Promovendus dalam ujian terbuka ini. Dengan predikat apa? Ini sudah ditulis dan sudah disampaikan ke saya berupa fotokopian surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya yang salah satunya memuat predikat kelulusannya tadi. Milih yang mana? Ada 3 dengan pujian sangat memuaskan atau memuaskan saja. Pilih yang mana, saudara Promovendus? Gak boleh milih ya, dengarkan aja dulu. Siapa tahu nanti pilihannya itu tapi ternyata kok tim penguji berbaik hati ditingkatkan gitu ya. Maka perhatikan, saya akan bacakan surat keputusan tersebut. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya nomor A.2/01.3H garis miring Romawi 10 garis miring 2023 tentang yudisium dan pemberian gelar doktor kepada lulusan program studi S3 Ilmu Manajemen. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, dinyatakan lulus pendidikan program doktor dan kepadanya diberikan hak untuk menggunakan gelar doktor kepada Mama Wan Nuri NPM 16.02.14.0210, tempat tanggal lahir Tambirejo 29 Mei tahun 1967, indeks prestasi kumulatif 3,57, masa uji 7 tahun, predikat kelulusan cocok, sangat memuaskan. Kedua, ketetapan sebagaimana dinyatakan pada diktum pertama merupakan dasar untuk menerbitkan ijazah bagi lulusan yang bersangkutan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya tanggal 16 Oktober 2023, Ketua tertanda
Profesor Dr. Nur Fajri Asik, SE, MSI, AK, CE. Dengan selesainya pembacaan surat keputusan tadi, berarti Saudara Promopendus Wanuri adalah doktor yang ke-127 dari program Doktor Ilmu Manajemen Stesia Surabaya. Karena acara ujian disertasi terbuka sudah berjalan lancar, maka dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian disertasi terbuka atas nama Wanuri saya nyatakan selesai. Penyerahan SK Yudisium kepada Promovendus oleh Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen didampingi oleh ko-promotor. Dilanjutkan dengan penyematan PIN Doktor oleh Ketua Stesia kepada yang terhormat Profesor Dr. Nur Fajri Asik, SE, MSI, AKCE, disilakan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami undang tim penguji untuk foto bersama. Terima kasih, disilakan kembali ke tempat. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah kesan dan pesan dari dokter baru. Untuk ini kepada Dr. Wanuri, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ketua Permendiknas Ibu Dr. Anda Endang Dwi Retnani, MSI, AK, CA. Yang saya hormati Ketua Stesia Surabaya Ibu Profesor Dr. Nur Fajri Asik, SE, MSI, AK, CA, beserta seluruh jajaran manajemen Stesia Surabaya. Yang saya hormati tim promotor Bapak Profesor Dr. Budianto MS, ko-promotor Ibu Dr. Suhermin SEMM, Bapak Profesor Dr. Widodo SEMSI dari penguji eksternal Unisola Semarang, Bapak Dr. Husaini MM, Bapak Dr. Suito MSI,
Bapak Dr. Jawoto MM, Bapak Wisnu Pramudyo, IVP PT KAI Daup 4 Semarang, Bapak Haji Muhammad Ali Warsono SHM Hum, Pembina Yapenkop Semarang serta seluruh anggota pembina, pengurus Yapenkop Semarang serta seluruh jajaran pengurus, Bapak Bambang Suhardio selaku Ketua Pengawas Yapenkop Semarang, Ibu Cahyani Tunggalsari, Ketua SD Semarang, Bapak Dr. ST Sunarto, Direktur Pasca Sarjana SD Semarang, Bapak Ahmad Junaidi, Wakil Ketua KPID Provinsi Jawa Tengah, dan seluruh pimpinan bank rekanan Yapenkop Semarang yang telah hadir di forum ini. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka tholabul ilmi, dan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur, mudah-mudahan kita selalu ditambah nikmat kita. Dan yang kedua, untuk yang beragama Muslim, marilah kita selalu bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tetap berpegang sebagai umatnya dan mendapat syafaat ila yaumil akhir. Yang pertama, saya selaku mahasiswa Stesia Surabaya yang cukup lama belajar di sini sejak tahun 2016. Ada beberapa hal kesan yang memang sangat mendalam di dalam diri saya. Yang pertama, kesan tidak enaknya. Ya, saya tuh kuliah jauh dari Semarang sampai Surabaya. Begitu mau mengikuti ujian semesteran di BCI Mbak Evi ya, Mbak Evi Diana, maaf Pak, diminta untuk keluar dulu. Saya nggak bisa ngikuti ujian semesteran untuk semester awal. Luar biasa sekali, karena memang aturan inilah yang harus ditegakkan. Ternyata setelah saya tanyakan, absensinya tidak cukup, kurang memenuhi syarat absensinya. Budaya inilah yang memang harus ditegakkan sehingga kualitas lulusan ini betul-betul bisa dipertahankan. Sehingga saya bertiga ini harus mengulang, saya, Pak Yoga yang di belakang sama Pak Junaidi harus ngulang 1 semester, walaupun dapat prioritas semester pendek. Tapi itulah pelajaran bagi kami yang harus kami terapkan di dalam prosesi pelaksanaan pendidikan. Dan saya punya alasan sendiri kenapa saya kuliah di sini 7 tahun. Karena ada pepatah, belajarlah dengan cerdas dan tuntas. Ya, karena saya kuliah di sini tidak hanya mencari doktornya saja, Ibu. Minta maaf nih Pak Husaini, Bu Fajri, barangkali saya mencuri-curi sedikit ilmu yang ada di Stesia. Alhamdulillah, saya kuliah di sini. Prodi S2 kami terwujud karena tujuan kami kuliah di sini adalah ingin membuka prodi S2. Dan yang lebih penting lagi, saya selama di sini melihat apa iya sih pendidikan itu hanya ya melulu belajar. Ternyata di Stesia ini ada hotelnya, Wisma, kemudian ada polikliniknya. Dan inilah pengembangan bisnis yang alhamdulillah ini saya mantahkan. Dan alhamdulillah ini kami sudah merintis kampus 2 STI Semarang. Di situ nanti ada pendidikan, ada pelatihan, ada wisata, religi dan wisata agro. Ini berkat saya belajar di Stesia Surabaya. Alhamdulillah sekali. Dan makanya saya tuntaskan sampai 7 tahun. Karena kalau sudah melanggar besok saya sudah di DO, jadi tidak bisa belajar lagi. Dan ini masih ada 2
kandidat doktor yang Pak Jun dan Pak Yoga nanti untuk tetap mencari apa sih yang bisa dikembangkan lagi di, ya namanya manajemen itu boleh ATM Ibu ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi inilah yang kami terapkan. Mudah-mudahan ilmu yang saya peroleh ini tidak di bidang akademik saja, tapi di bidang bisnis. Karena bagaimanapun juga kalau kita menciptakan bisnis itu bisa mengurangi beban negara, yaitu membuka kesempatan kerja kepada khalayak ramai, terutama warga Indonesia tercinta ini. Jadi inilah yang terkait itu. Kemudian memang semangat ini juga saya tanamkan, lebih-lebih saya konsultasi dengan promotor saya yaitu Prof. Budianto. Saya tuh kadang ya ngeluh dengan beliau, Prof, saya ini kan sudah tua, kon ngapal itu sudah susah gitu loh. Terus kemudian suruh belajar itu ya banyak yang ribeti, ya dari kolega kerjanya, dari pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi jawaban beliau apa? Apa dikira saya tidak punya pekerjaan? Itulah yang menyemangati. Sehingga ya bagaimanapun, dan alhamdulillah juga dengan adanya tol ini, saya didampingi istri setia saya ini yang ngawal, nemeni, ngikut bimbingan sama Prof. Budi dan Bu Hermin. Dan alhamdulillah semangat ini terwujud, dan ini sebagai pendorong bahwa belajar ini tidak hanya di dunia pendidikan, belajar ini tidak cukup sampai hari ini, tapi sampai di liang lahat. Inilah yang semangat yang harus kami bangun. Dan semangat yang lain itu saya ini disemangati cucu-cucu saya, karena saya bawa 2 cucu yang luar biasa karena itu semangat. Karena memang kita tidak boleh tua, umur boleh tua tapi semangat harus tetap muda. Jadi kalau kita menyebut orang tua, jangan orang tua, remaja plus. Inilah yang saya harus semangati, sehingga sampai kapanpun kita harus selalu berjiwa muda. Jadi ini kesan-kesan saya selama belajar di Stesia Surabaya, dan saya mendapat ilmu yang cukup banyak di sini. Mudah-mudahan apa yang saya peroleh ini betul-betul mau dan bisa membawa manfaat bagi lingkungan saya, organisasi saya, lebih-lebih bangsa dan negara ini dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh promotor dan tim penguji serta seluruh manajemen Stesia Surabaya, lebih-lebih kepada Permendiknas yang telah menjadi badan penyelenggara kampus tercinta kami ini. Dan mudah-mudahan Stesia bisa berkembang lebih baik, dan saya juga mengucapkan pada manajemen Stesia sudah lahir 3 doktor, mudah-mudahan lebih berkembang lagi, dan alhamdulillah 3 profesor. Ya, 3 profesor ini mungkin saya lulus juga nunggu itu kali, yang tanda tangan di ijazah kami biar profesor kali. Jadi alhamdulillah tercapai, jadi profesor ini yang tanda tangan di ijazah saya nantinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, disilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada tim promotor untuk memberikan pesan dan nasihat kepada doktor baru kita. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Suhermin SEMM, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Perpendiknas selaku Badan Hukum Pengelola Stesia Surabaya beserta Wakil Ketua dan jajarannya, dan yang saya hormati Ketua Stesia Ibu Profesor Dr. Nur Fajri Asik beserta para Wakil Ketua, Ketua STIE Semarang dan jajarannya, dan pembina, ketua, dan pengurus. Ya, Penkom ini ketuanya Pak Wanuri sendiri. Alhamdulillah ya sudah lahir 1 dokter dari STI Semarang,
Pak Wanuri sudah menyelesaikan pendidikan doktor. Selamat untuk STIA Semarang. Ini perjuangan dan usaha yang keras ini ya untuk menyelesaikan pendidikan doktor. Tapi Pak Wanuri ini tidak mau rugi. Jadi dihabiskan waktu 7 tahun itu dihabiskan untuk belajar, karena yaitu tadi nggak mau rugi, sekalian belajar ke siswa tadi yang sudah disampaikan dalam pesan dan kesannya. Nah, ya perjuangan dalam menyelesaikan pendidikan doktor itu memang tidak mudah. Semarang, Surabaya harus bolak-balik gitu kan, padahal hanya untuk cari tanda tangan. Tetapi yang terpenting adalah prosesnya ya Pak. Nah, tetapi ketika gelar itu sudah diraih, maka itu pun juga tidak ringan. Ada tanggung jawab dan beban secara akademis yang disandang oleh Pak Wanuri sebagai seorang dokter. Nah, ini adalah beban akademis ini yang menunggu. Yang ditunggu itu adalah karya-karya berikutnya, tulisan-tulisan berikutnya, supaya Google Scholar-nya itu, tadi saya sempat ngintip soalnya Google Scholar-nya. Jadi Google Scholar-nya supaya rame Pak, jadi harus banyak karya lagi ya. Tapi Pak Wanuri ini sangat menginspirasi bagi Bapak Ibu dosen di STIA Semarang ya, bahwa ya memang perlu upaya dan perlu kerja keras ya untuk mencapai hal yang lebih tinggi lagi. Memang banyak beban dan tanggung jawab, tadi sudah diceritakan, tadi banyak yang ngeributi ya, tetapi dunia akademik tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Itu harapan kami selaku tim promotor, harapan saya dan Prof. Budianto yang sudah banyak juga memberikan arahan, yang memberikan inspirasi bagi Pak Wanuri. Selamat sekali lagi Pak Wanuri, semoga ilmunya bermanfaat untuk sivitas akademika di Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya dimohon kepada Ketua Stasia untuk memberikan pesan dan nasihat pula kepada doktor baru kita. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Nur Fajri Asik, SE MSI KCE, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Perpendiknas Ibu Dr. Anda Endang Dwi Retnani, Wakil Ketua Perpendiknas Bapak Agus Bagio beserta pengurus Ibu Dr. Titik Mildawati, Bapak Lisman Iskandar dan Bapak Dr. Kusaini. Kemudian yang kami hormati Ketua Program Studi S3 Ilmu Manajemen Bapak Profesor Dr. Budianto MS beserta Ko Ibu Dr. Suhermin. Kemudian yang kami hormati penguji eksternal, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Widodo SE MSI. Matur nuwun Prof. Beliau adalah dari Universitas Islam Sultan Agung atau Unisula. Kemudian dari tim penguji ada Bapak Suwito dan Bapak Dr. Jawoto. Kemudian yang kami hormati, karena ini ada tamu yang sudah dikirim ke saya sehingga harus menghormati untuk saya sampaikan, terima kasih kepada Bapak Wisnu Pramudio, Eksekutif Vice President PT KAI Daup 4 Semarang, Bapak Iwan Dudung Apriantoni, Manajer SDM PT KAI Daup 4 Semarang, Bapak Dr. HMA Warsono SH, Mhum Ketua Pembina Yapenkop Semarang, kemudian Bapak Haji Suhardijo, Ketua Pengawas Yapenkop Semarang, Ibu Cahyani Tunggal Sari, Ketua SDE Semarang, kemudian Bapak Dr. ST Sunarto, Direktur Pascasarjana SDE Semarang, Bapak Ahmad Junaidi, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Bank Mandiri Cabang Semarang, Pimpinan Bank BTN Abang UNES Semarang, dan Bapak Bambang Priyadi sebagai Notaris Semarang, kemudian Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut semuanya hadir di ruangan ini, terutama dari pihak keluarga, istri dan putra-putri serta cucu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh dokter baru kita. Selamat tentunya telah menyandang
tambahan gelar baru Dr. Wanuri SE MM sebagai doktor ke-127. Tentunya kami sangat bangga bahwa setingkat beliau sebagai ketua yayasan, gitu ya, meskipun selesainya di ujung tanduk, gitu ya, tapi alhamdulillah bisa lulus, gitu ya, dengan senyum yang tadi sudah diperlihatkan. Beban itu tentunya semakin bertambah kalau belum selesai studinya, ya, dalam hal apapun, dalam tanggung jawabnya sebagai ketua yayasan. Ketua yayasan seharusnya kan mencambuk, gitu ya, kepada para koleganya, para bawahannya, gitu ya. Tapi kalau beliau belum bisa memberi contoh yang baik, pasti ada beban, gitu ya. Apalagi dengan yang satu angkatan ini ya, tadi disebut ada Pak Yoga dengan Pak Junaidi. Kalau kemarin mungkin sering curhat-curhatan, tapi hari ini berani menyampaikan, ayo Pak selesaikan, gitu ya. Ini tentunya lebih lepas sekarang untuk menyuruh Pak Junaidi dengan Pak Yoga yang berikutnya untuk sama-sama duduk di kursi panas seperti halnya Pak Wanuri hari ini, gitu ya. Pak Wanuri tentunya dengan adanya gelar baru ini, tambahan beban itu bukan berarti lepas, gitu ya. Tapi bagaimana Pak Wanuri bisa menunjukkan berbagai macam potensi sebagai dokter untuk bisa memberikan kontribusi yang positif bagi institusi. Dan tadi sudah disampaikan ada pelajaran yang dicuri dari kami, kalau itu hal yang positif kami welcome, gitu ya. Ini sampai bisa membuka program studi S2. Tapi moga-moga tidak mencuri untuk buka S3 segera ini Pak, gitu ya. Ya. Tapi kalau mengirim, gitu ya, koleganya, kalaupun harus membuka S3, kalau bisa jangan jeruk makan jeruk Pak, gitu ya. Nah, S3-nya dikirim ke Stesia saja, gitu ya. Dan insya Allah sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Wanuri bahwa positif thinking kepada Stesia, karena memang kami terus melaksanakan pendidikan ini berdasarkan tata kelola yang baik, bukan berdasarkan sebuah proses yang instan. Kalau memang tidak, kalau menjadi mahasiswa maka lepaslah semua predikat, mau itu ketua yayasan, mau pimpinan direktur di perusahaan manapun, harus mengikuti semua ketentuan yang berlaku. Tidak lulus ya harus ngulang, seperti yang disampaikan. Insya Allah dengan kualitas yang kami terapkan, moga-moga juga meningkatkan kualitas di mana Bapak Ibu juga mengelola institusi masing-masing. Dan yang terakhir, titik pesan untuk tetap menjalin network yang baik dengan Alma Mater Stesia Surabaya, moga-moga bisa dijalin kerjasama yang lebih baik dalam bentuk yang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam hal pelayanan ada yang kurang berkenan selama studi Pak Wanuri, kami mohon maaf, kami akan terus melakukan pembenahan yang lebih baik. Kalau ada yang positif, sampaikan ke keluarga Handai Tolan untuk bisa menempuh studi lanjut di Stesia Surabaya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, acara demi acara telah kita lewati dengan tertib dan lancar. Untuk itu, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengucapkan hamdalah. Terima kasih. Dimohon kepada Dr. Wanuri untuk maju ke depan. Bapak dan Ibu tim promotor dan tim penguji dipersilahkan memberikan ucapan selamat dan menuju ruang ramah tamu. Kami undang Ketua Perpendiknas beserta jajaran dan pimpinan Stesia, Ketua Stesia dan Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2 dan Wakil Ketua 3 Stesia Surabaya untuk memberikan ucapan selamat dan foto bersama.
Terima kasih. Kami persilakan menuju ruang ramah tamah. Kami undang Ibu Wanuri untuk menemani Bapak. Kepada para undangan untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada dokter baru dan keluarga. Untuk selanjutnya kami persilakan menuju ruang ramah tamah dan menikmati hidangan yang telah disediakan. Kami sebagai pembawa acara dan mewakili seluruh panitia yang bertugas sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karenanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.